Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Merujuk kepada surat edaran dari pemerintah Provinsi Bali, anak-anak, ya, yang diteruskan surat tersebut kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Badung dan diteruskan ke instansi-instansi pendidikan di seluruh Kabupaten Badung, dan tentunya tidak terlepas juga di sekolah kita, yaitu terkait dengan PSP dan PSBS. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa PSP itu adalah pengurangan sampah plastik sekali pakai, dan PSBS itu adalah pengolahan sampah berbasiskan sumber. Ya, sampah, anak, ya, pemilihan sampah. Nanti di sekolah kita itu mengklasifikasikan sampah menjadi sampah organik, ya. Sampah organik dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik kering dan sampah organik basah. Yang mana yang termasuk ke dalam sampah organik kering? Sampah organik kering itu diantaranya adalah dedaunan, ya, daun-daun kering, kemudian sisa stik, sampel atau sampel namanya, ya itu, ya, atau stik sosis dan lain sebagainya, itu masuk ke organik kering. Termasuk juga sisa canang selesai anak-anak melaksanakan upacara atau persembahyangan, itu masuk ke klasifikasi organik kering. Yang kedua adalah organik basah. Sampah organik basah itu adalah sisa-sisa makanan dan buah. Ya, sisa-sisa MBG itu boleh kalian buang ke tong sampah klasifikasi organik basah. Kemudian yang kedua adalah anorganik. Ya, anorganik itu dibagi menjadi tiga tong sampah. 2 tong sampah dikhususkan untuk plastik. Plastik dibagi menjadi 2. Ya, yang pertama adalah plastik keras, yang kedua adalah plastik lunak. Plastik keras itu adalah diantaranya sisa-sisa ember yang sudah pecah, yang mengandung buah, itu masuk ke tong sampah plastik keras. Yang kedua, plastik lunak itu adalah sisa-sisa dari plastik-plastik kemasan makanan. Contohnya mika, kemudian gelas gelas plastik cup, ya, yang biasanya digunakan untuk jus atau minuman-minuman lain, ya, yang berbahan plastik, itu masuk ke kategori plastik lunak. Kantong plastik, ya, yang masih bersih, yang masih kering, ya, yang tidak tercampur minyak, itu juga masuk ke dalam klasifikasi plastik lunak. Ya, tapi khusus untuk cup, ya, cup untuk botol plastik yang digunakan untuk bungkus tempat wadah jus dan lain sebagainya. Selesai kalian meminum jus dan lain sebagainya, kan ada masih kotor. Ya, itu disarankan untuk dicuci dulu. Ya, sisa-sisa minuman yang masih dalam cup tersebut kalian cuci, setelah bersih baru masuk ke tong sampah anorganik plastik lunak. Ya, begitu juga pada saat kalian makan sosis yang terbungkus dari mika dan lain sebagainya, ada sisa-sisa saus, sisa-sisa bumbu dan lain sebagainya, itu silahkan dicuci terlebih dahulu. Setelah dicuci sudah bersih baru masuk ke tong sampah anorganik plastik lunak. Bisa dipahami? Ya, harus dicuci dulu, nah. Ya, kenapa dicuci? Disitulah kegagalan proses daur ulang plastik. Kebanyakan dari kita, ya, plastik yang masuk ke anorganik itu adalah plastik-plastik yang kotor. Ya, jadi plastik kotor itu harus mengalami treatment yang lanjutan, harus dicuci, harus dijemur dan lain sebagainya. Ya, kalau tidak, sampah plastik yang masih ada minyak dan lain sebagainya itu masuk ke residu. Ya,
supaya pengolahan sampah terkelola dengan baik, ya, kemudian daur ulang bisa dilaksanakan dengan baik. Yang mari kita dari sekolah untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik. Bisa dipahami? Ya, ingat, plastik lunak yang masih kotor, yang ada minyaknya, ya, yang memungkinkan untuk didaur ulang seperti mika, botol plastik dan lain sebagainya, silahkan dicuci dulu. Setelah itu baru kalian masukkan ke tong sampah anorganik yang di bagian plastik lunak. Ya. Kemudian kita juga akan sediakan nanti khusus satu tong sampah kardus dan kertas. Khusus, ya, kardus dan kertas yang masih kering dan yang masih bersih itu masuk ke tong sampah khusus. Ya. Selanjutnya baru ke tong sampah residu. Ya, yang mana yang masuk ke tong sampah residu itu adalah sampah-sampah yang dihasilkan dari kantin. Ya, yang pertama adalah pembungkus nasi, kertas minyak itu masuk ke tong sampah residu. Yang pertama harus kalian lakukan adalah sisa nasi atau unsur-unsur organik yang masih tersisa itu kalian buang ke tong sampah organik apa? Basah. Ya. Kemudian setelah itu pembungkusnya baru kalian buang ke tong sampah residu. Ya. Dan plastik. Nah, plastik yang kotor, ya, kresek yang kotor, yang banyak minyak, yang tidak memungkinkan untuk didaur ulang, tidak memungkinkan untuk dibersihkan, itu boleh dibuang ke tong sampah residu. Ya, pembalut dan lain sebagainya itu juga masuk ke tong sampah residu. Ya, nanti di tong sampah tersebut Bapak buatkan klasifikasinya. Nanti kalian tinggal baca, sesuaikan sampah kalian, baca dengan baik, taruh di tong sampah sesuai dengan jenisnya. Bisa dipahami? Ya, itu yang pertama yang Bapak tekankan, memilah sampah anak-anak ya. Poin dari surat edaran tersebut adalah memilah sampah. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan PSP, pengurangan sampah plastik. Kalian sembahnya purnama tilem seperti kemarin atau Saraswati dan lain sebagainya, Bapak mengimbau kepada anak-anak pada saat anak-anak membawa canang bunga dari rumah, mohon tidak ditempatkan dalam tas kresek. Sudah. Silakan kalian bawa tempat khusus. Ya, tempat khusus canang, tempat khusus bunga. Ya, yang bisa digunakan secara berulang-ulang. Sekali lagi, tidak diperkenankan membawa canang atau bunga ke sekolah menggunakan wadah tas kresek atau tas sekali pakai. Ya. Kemudian yang kedua, anjuran Bapak ke kalian adalah membawa tumbler untuk mengurangi sampah plastik. Ya, itu Bapak wajibkan anak-anak untuk membawa tumbler. Tentunya wali sudah menyampaikan ke kalian ya himbauan bahwa kalian wajib menggunakan tumbler. Sudah. Siapa yang bawa tumbler sekarang? Bapak ingin tahu? Angkat tangan. Oke, ya, terima kasih. Yang bagi yang belum, mohon nanti bawa tumblernya untuk ke depan. Kenapa bawa tumbler anak-anak ya? Kenapa bawa tumbler? Ya, ada beberapa poin penting yang kalian bisa dapatkan, ada beberapa manfaat yang bisa kalian dapatkan pada saat kalian membawa tumbler anak. Yang pertama adalah tentunya adalah terkait dengan isu lingkungan. Ya, bahwa darurat sampah di negara kita, mungkin di negara-negara lain juga sama, itu adalah darurat sampah plastik anak. Kenapa sampah plastik? Karena sampah plastik itu sangat lama terurai di tanah. Seperti itu. Untuk mengurangi dampak tersebut, makanya kita wajib berpartisipasi untuk bersama-sama mengurangi sampah plastik tersebut. Ya, menjadi tren di kalangan anak muda dan kalangan dewasa bahwa lifestyle, ya, healthy lifestyle atau gaya hidup sehat itu menjadi sebuah tren sekarang. Ya, kalian patut juga untuk mengikuti itu. Ya,
Dengan membawa tumbler, artinya minuman kalian bisa kontrol. Ya, misalkan kalian ke kantin, kalian melihat minuman segar yang ada perasa pemanis buatan, pewarna buatan dan lain sebagainya. Begitu kan bawa tumbler, saya sudah bawa air minum. Jadi niat kalian untuk membeli minuman yang berisi pewarna, pemanis dan lain sebagainya, itu bisa kalian turunkan. Ya, itu untuk kesehatan kalian. Bisa dipahami? Ya, itu anak-anak. Jadi pilihlah tumbler ya. Di bawah tumbler itu biasanya ada kode-kode ya, PP, BPP, PE dan lain sebagainya. Ya, nanti kalian silahkan searching tumbler yang mana sih yang cocok, yang sehat untuk kita. Ya, karena ada kadang-kadang tumbler yang tidak disarankan untuk kita gunakan secara berulang-ulang. Jenis-jenis plastiknya berbeda. Nanti kalian silahkan searching, ya, googling, kemudian pahami sebelum kalian memutuskan membeli tumbler yang mana yang cocok untuk kita. Bisa dipahami? Ya, itu himbauan dari Bapak. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, akhir kata Bapak ucapkan terima kasih ke anak-anak karena anak-anak sudah antusias dan sudah sangat berpartisipasi dalam kebersihan di sekolah ini, sekolah kalian, sekolah kita tercinta. Tanpa dukungan kalian, sekolah kita tidak akan mau bersih seperti ini. Tepuk tangan untuk kalian semua dulu.